Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kegagalan konsep fisika klasik. Jadi jika sebelumnya kita sudah membahas tentang review beberapa konsep klasik seperti mekanika, kemudian penambahan kecepatan klasik, ada listrik dan magnet, ada elektromagnetik, dan ada juga teori kinetik ya. Jadi setelah kita review beberapa konsep, kemudian kita sepakati beberapa satuan ya, seperti muatan kita tuliskan E saja, kemudian kecepatan cahaya cukup kita tuliskan C saja, dan untuk satuan energi ya, untuk besaran energi satuannya kita tidak menggunakan joule, tetapi kita menggunakan elektron volt ya. Jadi satu elektron volt itu didefinisikan sebagai suatu partikel yang bergerak, jadi energi yang diperoleh oleh suatu partikel bermuatan E ya, yang bergerak dalam suatu beda potensial 1 volt, yaitu 1 elektron volt. Kenapa kita menggunakan satuan energi berupa elektron volt? Karena nantinya kita akan bekerja pada beda-beda yang masanya relatif sangat kecil ya, atomik dan inti ya, yang seorde dengan inti atau atom, maka lebih efektif kalau kita menggunakan satuan elektron volt ya. Jadi irit tenaga untuk menulis kalau misalnya kita nulis gitu. Nah, kemudian dari review yang kemarin kita lakukan itu ada beberapa konsep, seperti halnya kita membahas tentang contoh 1 dan contoh 2 itu ya. Contoh 1.1 dan contoh 1.2 itu nanti akan menjadi tugas kalian ya. Di situ ada kuis. Jadi bagaimana pendapat Anda tentang energi kinetik yang ada di contoh 1.1 itu konstan, sedangkan yang di contoh 1.2 itu tidak konstan. Itu kenapa gitu. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas 3 konsep, yaitu konsep waktu, konsep ruang, dan konsep kecepatan. Jadi berawal dari eksperimen pion. Di sini ada eksperimen pion. Sepanjang yang kita tahu, partikel itu hanya elektron dan proton ya. Tetapi ternyata ada banyak sekali jenis partikel. Jadi kalau di dalam fisika partikel, jenis partikel itu dibagi menjadi 2 ya, berdasarkan spinnya, ada fermion dan ada boson. Nanti fermion dibagi lagi, ada lepton sama quark gitu. Nah, di sini kita punya proton dipercepat dalam akselerator, kemudian dia mempunyai energi yang sangat tinggi sekali, kemudian ditabarkan dengan proton. Jadi kita punya 2 proton yang dipercepat dalam akselerator ya, sehingga protonnya itu mempunyai energi yang sangat tinggi sekali. Nah, ketika ditumbuhkan, proton tersebut akan terproduksi menjadi partikel baru, yaitu pion ya. Jadi pi yang ada di sini itu kita sebut sebagai pion. Kemudian pion ini nanti dia akan meluruh menjadi partikel muon. Jadi pi ini kita sebut pion, mu di sini itu kita sebut sebagai muon. Jadi ini bukan konstanta ya, tetapi partikel. Jenis partikel itu ada banyak sekali, salah satunya ya pion dan muon. Kemudian apa itu akselerator ya? Jadi kalau sekarang yang kita tahu yang bisa menghasilkan energi listrik terbesar itu kan adalah reaktor nuklir PLTN ya. Di Indonesia sendiri PLTN itu izinnya masih susah ya, padahal bisa menghasilkan listrik yang sangat besar. Nah, ternyata ada teknologi yang lebih besar lagi, yang lebih hebat lagi, yaitu akselerator. Jadi sekarang itu penjajahan itu tidak dalam bentuk mendatangi negaranya, kemudian dijajah, orangnya disuruh kerja paksa, kemudian semua sumber alam, sumber yang ada itu dibawa, itu sudah tidak ya. Sekarang itu penjajahan itu melalui energi, melalui ekonomi, melalui sumber energi. Nah, kalau misalnya suatu negara itu bisa menguasai sumber energi, maka dia bisa menjajah negara lain dengan permainan ekonomi ya, mungkin seperti itu. Nah, akselerator itu hanya negara-negara maju saja ya, negara-negara besar saja yang mengembangkannya, karena membutuhkan dana yang sangat besar sekali, triliunan ya. Jadi kenapa ini disebut sebagai sumber energi yang sangat besar?
karena ini lebih besar daripada reaktor nuklir. Karena kalau misalnya kita bisa menciptakan partikel baru dan partikelnya itu energinya sangat besar sekali, maka ada kemungkinan partikel ini bisa kita gunakan untuk misalnya menghidupi, misalnya contohnya ya, satu reaksi partikel itu bisa menghidupi satu pulau Jawa gitu, bisa menyalakan listrik satu pulau Jawa, itu kan juga bisa sangat mungkin ya. Jadi kalau misalnya reaktor nuklir itu bisa menghasilkan energi listrik yang sangat besar, nah ada sumber energi yang lebih besar lagi yaitu akselerator ya. Ya ini alatnya. Maksudnya kalau misalnya kita bisa menghasilkan partikel baru yang energinya sangat besar, berarti kita bisa menghidupi lebih besar, lebih banyak lagi pulau-pulau, misalnya satu Indonesia cukup satu partikel atau bagaimana gitu ya. Itu akselerator. Jadi ada teknologi yang lebih hebat daripada reaktor nuklir. Nah, kalau misalnya proton ini dipercepat dalam akselerator, kan bisa saja ya, ada banyak kemungkinan, misalnya proton tumbukan dengan proton. Kalau energinya rendah ya tetap menjadi proton dan proton setelah tumbukan. Tetapi kalau misalnya proton ini dipercepat dalam akselerator ya, sehingga energinya itu sangat besar sekali, kemudian ditabrakkan, maka akan terjadi produksi partikel baru, yaitu partikel pion. Nah, pion ini nanti akan meluruh menjadi muon. Nah, kejadian ini ya, peristiwa ini diamati oleh dua orang. Ada O1 dan ada O2. Jadi O1 itu pengamat yang diam di dalam laboratorium ya, dan O2 itu pengamat yang diam di dalam pesawat yang bergerak dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan muon. Jadi ada dua pengamat, O1 dan O2. Mereka mengamati peristiwa yang sama. Apa yang diamati? Ya, yang diamati adalah terproduksinya pion kemudian meluruh menjadi muon. Jadi ada dua pengamat, O1 dan O2, yang satu diam, yang dua itu diam di dalam pesawat yang bergerak. Nah, mereka mengamati satu peristiwa yang sama, yaitu peristiwa terproduksinya pion, kemudian pion itu bergerak dengan kecepatan V, kemudian pionnya meluruh menjadi muon. Nah, jelas ya, ada dua orang mengamati peristiwa yang sama. Nah, dari peristiwa tersebut ada dua sudut pandang kan, berarti menurut pengamat yang diam, menurut O1 dan menurut O2. Menurut O1 yang diam di laboratorium, dia melihat pion itu bergerak dengan kecepatan V. Ya, dia bergerak dengan kecepatan V. Kemudian O1 melihat O2 itu juga bergerak dengan kecepatan V. Jadi menurut pengamat yang diam, pion dan pesawat itu sama-sama bergerak dengan kecepatan yang sama, yaitu kecepatannya V, arahnya juga sama gitu. Itu menurut O1. Nah, menurut O2 orang yang diam di dalam pesawat, dia melihat pion itu dalam keadaan diam. Kenapa dalam keadaan diam? Karena pesawat ya yang dia naikin dan pion itu sama-sama bergerak ke arah yang sama dengan kecepatan yang sama. Ya. Kemudian O2 itu melihat O1 itu bergerak dengan kecepatan minus V. Jadi kalau misalnya dianalogikan, kita bayangkan gitu ya, kita animasikan itu seperti halnya kita duduk di dalam mobil, tetapi mobil kita itu bergerak. Nah, jadi apa yang dialami O2 oleh pengamat O2 itu seperti halnya ketika kita berada di dalam mobil, diam di dalam mobil, kemudian mobil kita bergerak. Nah, kita mengamati dari jendela, melihat pohon-pohon yang diam, melihat pohon-pohon yang bergerak menjauhi kita. Nah, itu sama persis apa yang dialami oleh O2. Jadi menurut O2 itu pionnya itu diam, kemudian pengamat O1 itu bergerak dengan kecepatan minus V, bergerak menjauhi dirinya. Ini dua sudut pandang yang beda ya. Menurut O1, pion dan pesawat ya, O2 yang berada di dalam pesawat itu sama-sama bergerak dengan kecepatan V.
Tetapi menurut O2 ya, menurut O2, jadi ibaratnya saya berada di dalam mobil saya yang bergerak dengan kecepatan V, Anda berada di dalam mobil Anda bergerak dengan kecepatan V ya. Jadi mobil kita itu searah dan kecepatannya sama. Ketika saya melihat Anda, itu pasti kelihatannya Anda itu diam, nggak bergerak. Karena kan mobil kita itu jalan beriringan, jadi kan seakan-akan sama-sama diam ya. Kemudian kita sama-sama mengamati, pohon yang ada di pinggir jalan. Maka terlihatnya pohonnya itu bergerak menjauhi kita. Nah, itu sama persis apa yang dialami oleh O2. Jadi O2 itu melihat pion itu dalam keadaan diam ya, sedangkan melihat O1 itu bergerak menjauhi O2, jadi bergerak menjauh atau bergerak dengan kecepatan minus V. Jelas ya menurut sudut pandang O1 dan O2. Jadi yang atas itu menunjukkan sudut pandangnya menurut O1, sedangkan yang bawah ini yang B itu menunjukkan sudut pandangnya O2. Nah, apa yang mereka amati? Ini kan satu peristiwa ya, di mana terjadi produksi pion kemudian meluruh menjadi muon. Nah, apa yang akan mereka ukur? Besaran fisika apa yang akan mereka ukur? Nah, besaran fisika yang akan mereka ukur itu yang pertama itu adalah waktu hidup, waktu hidupnya pion ya. Jadi waktu hidupnya pion, apa itu waktu hidup atau lifetime? Jadi kan seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi pion, proton dipercepat kemudian ditumbuhkan di dalam akselerator, maka terproduksi partikel baru yang namanya pion. Nah, pion ini waktu hidupnya itu pendek atau umurnya itu pendek, jadi nggak berumur panjang ya. Jadi umurnya itu pendek, kemudian dia meluruh menjadi muon. Nah, yang akan diukur oleh pengamat O1 dan O2 itu adalah waktu hidupnya. Umurnya itu berapa? Jadi bisa dianalogikan sebagai umur ya. Umurnya pion itu berapa menurut pengamat O1 dan menurut pengamat O2. Jadi lifetime-nya itu berapa? Nah, seandainya O1 dan O2 itu sama-sama bawa stopwatch ya. Jadi O1 dan O2 sama-sama bawa stopwatch. Nah, stopwatch itu digunakan untuk menghitung waktu hidupnya muon, atau kalau dari sini ya, waktu hidupnya muon sampai dia meluruh menjadi waktu hidupnya pion sampai dia meluruh menjadi muon. Nah, ini waktu hidupnya berapa? Lifetime-nya itu berapa? Jadi ketika pion terproduksi, O1 dan O2 itu sama-sama mencet tombol start pada stopwatch. Kemudian setelah pion itu meluruh ya, mereka pencet tombol stop. Nah, misalnya begitu ya. Jadi O1 dan O2 sama-sama bawa stopwatch. Nah, stopwatch ini digunakan untuk menghitung ya, untuk mengukur waktu ya, waktu yang diperlukan pion setelah dia terproduksi kemudian dia meluruh menjadi muon. Kira-kira kalau menurut Anda harusnya itu hasil eksperimennya atau hasil pengukurannya sama atau tidak ini? Kalau dari konsep Anda gitu. Jadi kalau misalnya kita masih pakai konsep klasik, secara klasik itu harusnya sama. Ya. Jadi hasil pengukuran menggunakan stopwatch tadi misalnya ya, yang dilakukan oleh O1 dan O2 itu harusnya menunjukkan waktu yang sama, waktu hidupnya sama. Tapi hasil kenyataannya atau hasil eksperimennya ternyata tidak. Jadi menurut O1, lifetime atau waktu hidupnya pion ya, waktu hidupnya pion itu adalah 63,7 nanosecond, sedangkan waktu hidupnya muon itu 26 nanosecond ya.
Jadi kalau secara konsep klasik, waktu itu sama, harusnya ya, waktu itu sama untuk semua pengamat. Harusnya hasil yang diperoleh oleh O1 dan O2 itu sama, menunjukkan waktu yang sama. Tetapi hasil eksperimen menunjukkan bahwa waktu itu tidak sama untuk semua pengamat, ya, karena ternyata hasil pengukuran dari O1 dan O2 itu berbeda. Nah, ini yang disebut sebagai kegagalan konsep klasik. Ya. Jadi, menurut konsep klasik, fisika klasik, waktu itu mutlak, waktu itu sama untuk semua pengamat. Mau yang ngamatin diam, bergerak, mau yang ngamatin dimanapun, hasil pengamatannya itu harusnya sama. Ya, harusnya sama. Tetapi ini kenyataannya tidak. Nah, ini berarti konsep klasik nggak bisa jelasin, loh ini kok bisa ya O1 dan O2 kok ngamatin hal yang sama tetapi hasil pengukurannya beda. Nah, kemudian jelas ya untuk konsep waktu ini. Kemudian kegagalan konsep ruang. Jadi kalau tadi itu pengamat O1 dan O2 sama-sama bawa stopwatch. Nah, sekarang pengamat O1 dan O2 itu sama-sama bawa meteran misalnya ya. Misalnya sama-sama bawa meteran. Nah, meteran ini digunakan untuk mengukur berapa jarak yang sudah ditempuh oleh pion. Ya, jarak yang ditempuh oleh pion sampai dia berubah menjadi meluruh menjadi muon. Jadi kalau tadi itu waktu yang waktu atau lifetime, waktu hidupnya pion setelah dia terproduksi kemudian dia meluruh menjadi muon. Waktu hidup ya pion setelah dia lahir kemudian dia mati menjadi muon, ya kita sebut sebagai lifetime, itu berapa waktunya, berapa umurnya. Nah, sekarang kita akan mengukur jarak yang sudah ditempuh oleh pion sampai dia meluruh menjadi muon itu berapa jaraknya. Jaraknya berapa gitu ya. Nah, ini kita kasih penanda A dan B. Jadi penanda A itu menunjukkan pion terproduksi, penanda B ini menunjukkan pion tersebut meluruh menjadi muon. Nah, sekarang O1 dan O2 itu sama-sama bawa meteran, mau mengukur berapa jarak pion sampai dia meluruh, dari dia terproduksi sampai dia meluruh menjadi muon. Secara tidak langsung bahwa O1 dan O2 itu mengukur panjang A dari A ke B. Jelas ya? Jadi O1 dan O2 mau mengukur jarak yang sudah ditempuh oleh pion dari A ke B. Harusnya ya, kalau menurut Anda semua O1 dan O2 hasil pengukurannya itu sama atau tidak? Sama ya. Kalau dari konsep klasik itu harusnya sama. Jadi menurut O1 dan O2 itu harusnya sama kalau secara konsep klasik. Tetapi hasil pengukurannya menunjukkan bahwa O1 ya mengukur jarak dari A ke B itu ternyata dia kan kecepatan tadi yang di kecepatan pion itu kan 2,7 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sedangkan waktu yang dibutuhkan waktu hidupnya itu selama 63,7 nanosecond. Maka jarak dari A ke B itu adalah 17,4 meter. Sedangkan O2 itu ya, tadi kan kecepatan pion itu kan 2,7 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ya. Kemudian waktu hidupnya itu 26 nanosecond, jadi 7,11 meter. Ternyata hasil pengamatan menurut O1 dan O2 itu berbeda. O1 itu jarak A ke B itu 17,4 meter, sedangkan menurut O2 jarak A ke B itu 7,11 meter. Kok bisa ya? Kok bisa ngamatin satu hal yang sama tetapi hasilnya berbeda gitu. Jadi ruang itu kalau secara konsep klasik harusnya ruang itu sama untuk semua pengamat. Mau yang ngamatin dimanapun di luar angkasa pun pengamatin hal yang sama itu harusnya hasilnya sama. Harusnya hasil kalau misalnya ngamatin waktu dan ruang itu harusnya hasilnya sama. Karena ruang dan waktu itu mutlak. Tetapi hasil eksperimen menunjukkan ruang itu tidak sama untuk semua pengamat. Ya, ruang itu tidak sama untuk semua pengamat. Kemudian
konsep yang ketiga itu adalah konsep kecepatan. Jadi kita sudah ini ya, sudah jelas ya yang dimaksud dengan kegagalan konsep waktu dan konsep ruang. Jadi kalau secara klasik konsep waktu dan ruang itu mutlak sama untuk semua pengamat, tetapi hasil eksperimen menunjukkan bahwa tidak sama untuk semua pengamat. Berarti kan kita perlu penjelasan lebih lanjut. Kita nggak bisa menggunakan konsep klasik. Nah, selanjutnya adalah konsep kecepatan. Kalau kita belajar mekanika, konsep kecepatan klasik itu kan bisa dirumuskan V sama dengan V0 plus AT. Ya, V sama dengan V0 plus AT. V ini adalah kecepatan benda atau kecepatan partikel. Nah, kecepatan partikel ini bisa kita setting ya. Kita bisa setting. Jadi, kecepatan partikel itu ada kemungkinan bisa melebihi kecepatan cahaya dengan men-setting kecepatan awalnya. Jadi, kalau misalnya kita punya benda atau partikel, kecepatan awalnya kita setting kita pilih kecepatan awalnya itu kecepatan yang paling besar. Ya. Misalnya kita pilih kecepatan awalnya adalah kecepatan cahaya gitu ya. Kemudian partikelnya atau bendanya itu kita percepat secepat-cepatnya. Kemudian kita percepat secepat-cepatnya dengan waktu yang selama-lamanya misalnya ya. Jadi dengan waktu yang selama mungkin, maka tidak pasti benda tersebut akan mempunyai kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Jadi ada kemungkinan benda tersebut bisa bergerak melebihi kecepatan cahaya. Tuh ya. Jadi secara konsep klasik kita bisa men-setting benda itu mempunyai kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Jadi benda tersebut bisa melebihi kecepatan cahaya dengan memilih kecepatan yang paling besar. Ya, yang paling besar misalnya kecepatan cahaya. Kemudian untuk penambahan kecepatan klasik ya. Ini kan kemarin kita sudah review. Jadi kita sudah review VAC sama dengan VAB plus VBC. Misalnya kita tinjau kasus pesawat yang bergerak dengan kecepatan 200 meter per sekon relatif terhadap pengamat. Kemudian pesawat tersebut menembakkan misil dengan kecepatan 250 meter per sekon relatif terhadap pesawat. Nah, sekarang kalau misalnya ditanya berapa kecepatan misil relatif terhadap pengamat yang diam, maka kita bisa menggunakan penambahan kecepatan klasik. Jadi kalau kita simbolkan ya, pesawat yang bergerak relatif terhadap pengamat itu adalah VPO, sedangkan misil yang bergerak relatif dengan pesawat itu VMP, maka kita bisa mendapatkan VMO itu sama dengan VMP plus VPO. Jadi 200 plus 250 sama dengan 450 meter per sekon. Nah, ini konsep klasik ya. Jadi konsep kecepatan klasik itu bisa memungkinkan benda itu mempunyai kecepatan melebihi kecepatan cahaya dengan men-setting kecepatan awalnya, kemudian mempercepat dengan memperbesar percepatannya dan dengan memperbesar waktunya. Nah, sekarang kita akan bermain analogi yang sama ya dengan penambahan kecepatan konsep modern. Jadi dari konsep klasik, benda itu bisa mempunyai kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Itu ya. Kemudian untuk penambahan kecepatan klasik caranya seperti tadi ya, VAC itu sama dengan VAB plus VBC. Nah, sekarang kita analogikan pesawat itu adalah pion dan misil itu adalah muon. Kalau misalnya kita analogikan ya. Nah, pion bergerak dengan kecepatan 2,7 relatif terhadap pengamat yang diam. Jadi, pion bergerak dengan kecepatan VPO ya, 2,7 relatif terhadap pengamat yang diam. Kemudian pion ini dia meluruh menjadi muon. Nah, muon sendiri bergerak dengan kecepatan V mu P ya. Jadi muon itu bergerak dengan kecepatan relatif terhadap pion sebesar 0,183. Jadi ibaratnya pion tadi itu pesawat, muon ini adalah misilnya.
Ionnya bergerak dengan kecepatan 2,7 kali 10 pangkat 8 relatif terhadap pengamat, sedangkan muonnya itu bergerak dengan kecepatan 0,18 kali 10 pangkat 8 relatif terhadap ion. Nah, kalau semisal ditanya ya, kalau ditanya berapa kecepatan muon relatif terhadap pengamat yang diam, kalau misalnya kita menggunakan konsep klasik ya, penambahan konsep klasik ya, berarti kan kita menggunakan rumus V mu O itu sama dengan V mu P ditambah V P O. Jadi 0,183 ditambah dengan 2,737 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kita dapatkan ternyata kecepatan muon relatif terhadap pengamat yang diam itu adalah 3,5 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Berarti kalau kita pakai penambahan konsep klasik, kecepatan muon itu bisa melebihi kecepatan cahaya ya, 3,5. Tetapi ya, ternyata hasil eksperimen itu menunjukkan kecepatan muon relatif terhadap pengamat itu adalah 2,8 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Maaf ya, di sini harusnya ada meter per sekon. Jadi, kalau kita analisa kasus ini menggunakan konsep klasik, maka kecepatan muon itu melebihi kecepatan cahaya. Tetapi hasil eksperimen, kenyataannya hasil eksperimen menunjukkan bahwa kecepatan muon itu kurang dari kecepatan cahaya, yaitu 2,8 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, ini kan jadi pertanyaan, kok bisa ya hasil eksperimennya kecepatan muon itu 2,845 kali 10 pangkat 8 meter per sekon? Berarti formula penambahan kecepatan secara klasik itu sudah tidak berlaku lagi. Berarti kita harus membutuhkan rumus yang baru lagi ya. Jadi VAC sama dengan VBC plus VAB plus VBC itu sudah tidak berlaku. Jadi rumus ini sudah tidak berlaku lagi. Kita membutuhkan rumus yang lain. Ya. Kok bisa ya menurut O1 dan O2 itu hasil pengukuran jaraknya beda? Berarti kita butuh transformasi, butuh formula lagi ya. Ini kok bisa, dan butuh transformasi ya, dari O1 ke O2 atau dari O2 ke O1. Nah, ini juga sama. Kok bisa ya lifetime menurut O1 dan O2 itu berbeda? Nah, ini kan berarti kan butuh yaitu semacam transformasi antara O1 dan O2. Nah, kita butuh konsep baru lagi yang bisa menjelaskan tadi ya. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa konsep waktu, ruang, dan kecepatan secara klasik itu gagal menjelaskan tentang eksperimen pion, sehingga kita membutuhkan konsep baru ya, yaitu fisika modern. Jadi secara garis besar, untuk partikel yang berukuran kecil ya, masanya untuk partikel atomik ya, yang seorder dengan inti atau atom, dan partikel yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya seperti pion tadi ya, dia bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka konsep fisika klasik itu tidak berlaku. Jadi masuk di sini kegagalan konsep klasik itu bukan berarti salah ya, tetapi penggunaannya terbatas. Harus menggunakan jadi di sini kalau kita melihat peta konsep fisika modern itu berada di mana ya. Kalau misalnya kita melihat letak pemetaan fisika modern dalam ilmu fisika itu berada di mana gitu. Nah, di sini ada 4 jenis mekanika. Ada mekanika klasik, ada mekanika kuantum, mekanika relativistik, dan quantum field theory atau teori medan kuantum. Jadi konsep klasik itu penggunaannya terbatas, hanya berlaku untuk benda yang jadi small, semakin ke kanan itu maksudnya masanya semakin kecil, kemudian semakin ke bawah itu kecepatannya semakin besar. Nah, berarti di sini mekanika klasik itu berlaku untuk massa benda yang besar ya, yang massanya besar dan kecepatannya rendah. Jadi kalau misalnya objek yang kita tinjau itu massanya besar dan kecepatannya rendah, itu berarti kita pakai mekanika klasik, kita pakai konsep klasik. Nah, kalau misalnya massanya itu kecil ya, seukuran atom inti, kemudian kecepatannya rendah, berarti kita pakai mekanika
kuantum ya. Nah, kalau misalnya benda yang kita tinjau itu masanya itu kecil, masanya itu besar, kecepatannya itu mendekati kecepatan cahaya, berarti kita pakai mekanika relativistik. Nah, kalau misalnya bendanya itu kecil dan kecepatannya sangat tinggi, berarti kita pakai quantum field theory, teori medan kuantum. Nah, tiga mekanika ini, mekanika kuantum, mekanika relativistik, mekanika teori medan kuantum, itu termasuk konsep modern. Ya, termasuk konsep modern. Jadi, konsep klasik itu hanya berlaku untuk benda yang masanya besar dan kecepatannya rendah, sedangkan untuk yang lain itu berlaku konsep fisika modern. Nah, dan fisika modern ini cabangnya itu ada banyak sekali. Ini konsepnya ya, fisika modern itu konsep. Nah, konsep ini bisa melahirkan cabang-cabang yang lain, misalnya seperti fisika inti, material, statistik, partikel ya, astrofisika, kosmologi ya, ada teori relativitas khusus, ada teori kuantum. Sebenarnya ini teori kuantum, ini ya, ini mata kuliahnya ya. Sebenarnya fisika modern itu ini ya, kuantum dan relativistik ya, atau kalau misalnya kita di kuliah itu kan sudah menjelma menjadi mata kuliah sendiri ya. Jadi fisika modern ini. Nah, kemarin ada yang bertanya soal plasma ya. Nah, yang kita pelajari itu adalah konsep dasarnya ya. Plasma itu terdiri dari apa saja, kemudian interaksi antar partikelnya itu berarti menggunakan konsep modern. Nah, untuk lebih memperdalam tentang plasma itu sebenarnya ada di fisika partikel. Nah, sekarang kita di fisika modern itu yang kita bahas itu lebih ke proses peralihan dari konsep fisika klasik dan konsep fisika modern. Jadi peristiwa-peristiwa apa saja yang mengharuskan kita berhijrah dari konsep klasik ke konsep yang modern ya. Jadi di sini kita lebih ke konsep dasarnya. Nah, untuk aplikasinya ini kan berarti kan termasuk aplikasi ya. Untuk aplikasinya nanti kalian bisa tanyakan lebih lanjut di fisika material misalnya untuk yang plasma. Kemudian kalau misalnya ada yang bertanya, kalau misalnya suatu saat nanti misalnya sekian ratus tahun lagi itu ada konsep yang lebih baru lagi itu ya, misalnya ya, apakah itu termasuk fisika modern itu akan gagal atau gimana gitu ya, kita nggak tahu ya. Entah setelah beberapa dekade muncul suatu konsep, kemudian mereka menamakan konsep apa itu kan kita nggak tahu. Tetapi memang untuk saat ini fisika modern itu belum selesai ya, masih banyak sekali misteri dan masih ada peluang untuk munculnya konsep-konsep baru. Misalnya di astrofisika kosmologi itu kan semuanya itu kan banyak sekali misteri ya, seperti dark matter, dark energy gitu ya, itu masih banyak sekali misterinya. Nah, jadi masih berkembang. Jadi kalau fisika klasik itu sudah selesai ya, sudah selesai puncak kejayaannya, kalau fisika modern itu masih berkembang. Jadi masih bisa muncul konsep-konsep baru. Ya, mungkin ya sekian ini ya dari saya ya. Sekian dari saya.